beserta rekan-rekan Komisi 6 yang hadir pada hari ini yang saya hormati pula. Uh, dari Kadin, Ketua Kadin atau Ketua Umum Kadin atau yang mewakili Pak Elvis yang saya hormati, begitu juga dari teman dari IDI yang hadir pada hari ini dan juga dari Ketua Majelis Disiplin Profesi beserta juga ahli Pak Ahmad Dr. Ahmad Budi Cahyono yang saya hormati pula beserta seluruh yang hadir yang mendampingi yang memberikan masukan kepada Undang-Undang Perlinkos ini. Saya tidak banyak komentar dengan undang-undang ini karena prinsipnya kami di sini adalah mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan masukan tentang undang-undang ini ke depan. Kita tahu negara kita ini mulai sekarang itu dilirik betul oleh negara-negara adidaya karena kita berada di posisi yang sangat strategis dan kita mempunyai juga sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Ya. Negara lain sekarang ini, negara-negara maju, dia kesulitan terhadap sumber daya manusianya dan artinya mereka juga kesulitan terhadap pasar. Tidak hanya sumber daya manusianya yang sulit, tapi pasar mereka juga berkurang. Sehingga Indonesia ini menarik ke depannya untuk menjadi berinvestasi dan sekaligus menjadi pasar di negeri ini. Negeri kita ini tumbuh, apalagi zaman sekarang ini di negara lain, di negara-negara maju nggak mau punya anak, bahkan kalau di Indonesia masih berharap punya anak lebih dari 2. Nah, ini suatu keunggulan pada masa sekarang ini untuk kita. Nah, namun di balik itu juga kita lemah terhadap kondisi aturan, kemudian kondisi daripada uh, komitmen untuk bersama-sama maju, kemudian juga lemah juga di bidang pengawasan kita. Ya, sudah menjadi rahasia umum. Apa yang disampaikan oleh Pak Hilmi tadi itu sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Kalau rahasia umum kan udah kita semua tahu. Jadi saya harap nanti masukan-masukan dari yang hadir pada hari ini menjadi kompilasi bagi kami hal yang tidak terpisahkan lah dari perlindungan ini karena banyak sekali persoalan-persoalan yang kita udah sadari betul bahwa itu telah merusak negeri ini, ya, telah menurunkan kondisi perekonomian kita. Misalnya di kesehatan juga. Sekarang ini begitu majunya Malaysia tentang kesehatan itu. Ya, eh, kita berbondong-bondong ke sana gitu. Lebih murah ke sana, sudah pakai naik pesawat, sudah nyampe di sana lebih murah lagi. Nah, ini menjadi perhatian, terutama ID mungkin ya, jangan sampai ini nanti ID lama-kelamaan kehilangan pekerjaan juga nih, akibat daripada pada ke Malaysia orang berobat gitu. Ya, murah, meriah, terus sehat gitu. Ini juga mungkin perlu diingatkan juga anggotanya, Pak, masalah ini ya, termasuk juga kritis terhadap eh, farmasi-farmasi ya, untuk ya paling enggak bolehlah mahal-mahal dikit, oke-oke aja lah gitu lah ya. Tapi kalau mahalnya keterlaluan, orang pindah pasti. Dan ini kan akan menyulitkan baik itu industrinya ke depan maupun para tenaga medisnya gitu. Hanya di Bali ada BIH. BIH juga itu masih tanda tanya juga, Pak. Jadi saya lihat itu saya beberapa kali ngusurin sport injury, tapi nggak berdiri dan menganggap bahwa yang sekarang ini yang ortopedi itu bisa menangani sport injury gitu. Seolah-olah mereka buta bahwa ada spesialis-spesialis di bawahnya. Kan ada, Pak, ya, spesialis-spesialis di bawahnya tentang ortopedi ini gitu. Ya, sementara yang paling laku sebenarnya nantinya di Bali itu adalah sport injury. Nah, ini kenapa sport injury, Pak, di Bali itu ada Bali United, ada pedal banyak, terus ada lapangan tenis internasional sekarang, terus kemudian surfing, kemudian ada rafting. Nah, ini semua sport injury yang harusnya berdiri di Bali lebih
disegerakan. Jadi kembali ke persoalan ini karena disinggung sedikit oleh kedua, kita larinya ke situ. Jadi saya minta untuk komitmen dari kita sama-sama, Pak, begitu keras komitmennya Pak Prabowo sekarang ini, terutama tentang bagaimana kita menumbuhkan, kita bersaing, termasuk itu BIH kita disupport oleh negara untuk kita bersaing. Bali International Hotel apa Hospital maksud saya disupport betul oleh negara untuk paling tidak rencana awalnya itu adalah menurunkan meningkatkan daya saing itu ya, sehingga akhirnya tidak keluar negeri sehingga mengirit devisa kita. Itu harapan kita. Nah, sementara yang tidak hanya itu sebenarnya, yang lebih berat lagi sebenarnya di Indonesia ini adalah teman-teman di ID yang menjaga sebenarnya harusnya persaingan itu menjadi persaingan, bukan persaingan di antara ID sendiri, tapi persaingannya kita bersaing dengan internasional. Karena sebentar lagi ini kan kita global, kita udah bisa kemana-mana, apalagi sekarang di Schengen sudah dibuka tuh di Eropa gitu. Nah, mereka mungkin akan berbenah juga untuk lebih profesional, lebih reasonable harga dan sebagainya. Ini harapan saya, mudah-mudahan nanti saya belum detail juga baca yang Bapak, Pak. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan ini kalau kita telaah bersama nanti, itu menjadi satu kesatuan di undang-undang kita sehingga benar-benar menjadi kekuatan baru dalam kita ke depan sehingga nantinya kita bisa bersaing dengan negara lain. Kalau kita bisa bersaing dengan negara lain, artinya tenaga kerja kita juga, angkatan tenaga kerja kita juga akan terserap. Masyarakat kita yang sebagai pengguna juga mendapatkan nilai yang sesuai gitu. Kemudian tentu dokternya juga pasti akan sejahtera juga, Pak, kalau sudah kita tidak ketinggalan oleh orang lain tentang pelayanan kesehatan ini. Mudah-mudahan itu kita sama-sama mempunyai komitmen, terutama saya yakin kalau pengurusnya sih iya, cuman nih di bawah-bawahnya ini, Pak, bagaimana caranya mensosialisasikan bahwa ada kondisi sudah ada alert, Pak. Alertnya apa? Ya kita mereka sudah berbondong-bondong, bahkan kalau nggak salah Tantowi Yahya sama siapa? Helmi Yahya itu loh. Dia sampai ngomong bahwa ini setengah harga lebih gitu loh. Itu di medsos. Jadi dan viral gitu dan semua orang jadi tahu, jadi ngerti gitu zaman sekarang ini. Ya mudah-mudahan itu menjadi sebuah program dari HIDI untuk mensosialisasi bahwa kita ini sudah di lampu kuning sistem kesehatan kita, biaya kesehatan kita, itu sehingga ini menjadi perhatian bersama, terutama ya aturan sih aturan, tapi kadang-kala di Indonesia aturan, terus kemudian pelaksanaannya, pengawasannya yang lemah. Nah, mungkin melalui Bapak tidak hanya pengawasan dan apa namanya aturan ini dijalankan dengan baik, tapi komitmennya yang mesti Bapak terus di setiap rapat-rapat ID kunjungan ke daerah itu di ini Pak, untuk kepentingan bersama, kepentingan dokter, kepentingan konsumen, dan kepentingan negara kita, dan kepentingan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja. Itu Bang Karli, pimpinan. Terima kasih.